Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jago Desain. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini saya ingin berbagi tips perawatan mesin DTG versi Jago Desain. Kenapa versi Jago Desain? Karena pada dasarnya setiap vendor mesin DTG atau pengguna mesin DTG memiliki cara tersendiri untuk merawat mesin DTG-nya masing-masing, dan ini adalah versi Jago Desain. Kebetulan mesin DTG yang kami pakai lagi off dan kemarin tidak kita pakai kurang lebih sudah 10 hari. Jadi terakhir kami pakai tanggal 22 April 2020 dan hari ini tanggal 4 Mei 2020 akan kita coba bagaimana nanti nozzle checknya, kemudian kualitas cetaknya seperti apa. Dan hari ini kebetulan kita akan produksi lagi, jadi sekalian saya buat untuk video tutorial perawatan dari mesin DTG versi Jago Desain. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Galeri Jago Desain, silahkan langsung subscribe saja. Di sana kita menyajikan materi yang berbeda dan juga konsep yang berbeda dari channel utama Jago Desain ini. Kemudian bagi yang ingin gabung di grup Telegram, belajar dan sharing bersama Jago Desain, silahkan langsung gabung saja. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama kita akan lanjut ke topik pembahasan utama. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Ini dia mesin DTG yang kami miliki, sebuah mesin DTG rakitan dari printer Epson L1390. Kita nanti akan lihat setelah mesin DTG ini off kurang lebih selama 10 hari, karena kemarin kita lagi agak sepi untuk orderan DTG-nya. Kemudian ada sih di hari keberapa itu ada orderan, cuman sekalian saja kita rekap dan kita kumpulkan untuk produksi hari ini. Jadi pada kesempatan ini sekalian saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana ketika keadaan mesin DTG tidak kita gunakan selama beberapa hari, dan ini cukup ekstrim selama 10 hari. Itu bisa dikatakan cukup panjang sih untuk ukuran sebuah mesin DTG. Dan di sini saya akan langsung coba ya. Untuk nozzle check ini saya udah tancapkan kabelnya. Kemudian coba saya nyalakan terlebih dahulu. Ini saya akan nozzle check bagaimana hasilnya menggunakan mika bening seperti ini. Ini adalah mika yang biasanya dipakai untuk sampul makalah. Nah, kita pasang terlebih dahulu. Pastikan untuk nozzle check seperti ini, bahan yang kita gunakan itu rata, tidak ada yang menggelembung, agar tidak terjadi goresan pada head. Ini yang on adalah mesin dari mekanik untuk maju mundurnya dari mesin DTG ini, tapi untuk mesin utamanya sendiri belum nyala. Jadi untuk melakukan nozzle check tanpa melalui komputer, kita bisa melakukannya dengan menekan tombol yang ada di luar sini. Ini adalah keadaan mati ya printernya. Ini yang hidup adalah mesin mekanik dari mesin DTG ini sendiri untuk maju mundurnya. Untuk nozzle check tanpa komputer, kita bisa menekan tombol ini yang ada simbol sampahnya. Kita tekan terlebih dahulu, kemudian kita tekan tombol powernya selama beberapa detik. Nah, ketika sudah on seperti ini, kita bisa lepaskan keduanya secara bersamaan. Kita lihat. Dia akan melakukan proses nozzle check.
Bisa kita lihat di sini ada beberapa warna yang mampet. Kita lihat warna kuning terlebih dahulu. Kuning nggak begitu kelihatan sih di kamera, tapi mata saya melihat tanpa melalui kamera itu warna kuningnya itu full ya, hitamnya juga full, kemudian ini putihnya yang bermasalah. Putihnya gimana cara nunjukinnya ini? Putihnya dia bolong-bolong, kemudian magentanya dia juga full, bisa kita lihat magentanya full, terus cyannya juga full. Jadi di sini kuning, hitam, magenta dan cyannya full semua kecuali tinta warna putih. Oke, jadi yang bermasalah hanyalah tinta putih saja. Terus untuk melakukan perawatannya bagaimana atau eksekusi untuk mengatasi problem ini? Biasanya yang kita lakukan adalah yang pertama membersihkan di bagian saluran antara cartridge dan juga headnya menggunakan dua benda ini. Yang pertama adalah cotton bud, yang kedua adalah sikat gigi. Kita bisa standby-kan dulu. Atau kita, yang penting ini tidak keadaan vakum ya, jadi ini bisa digeser untuk rumah cartridge-nya. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama kita lepas terlebih dahulu semuanya, semua cartridge-nya. Kita lihat di dalamnya. Nah, itu dia agak menggumpal, terlihat dari secara fisik ya. Nanti kita akan bersihkan di bagian sini. Nah, di bagian saluran-saluran sini. Karena yang lain tidak bermasalah, jadi mungkin saya tidak akan bersihkan yang lain, hanya fokus kepada saluran yang warna putihnya saja. Atau mungkin kalau misalkan saya mau ya saya bersihkan juga, cuman nanti yang menjadi fokus adalah yang warna putihnya saja. Terus di bagian cupping station di sini itu perlu kita bersihkan juga nantinya, tapi kita lakukan eksekusi di bagian sini terlebih dahulu. Kita menggunakan cleaner. Nah, cleaner seperti ini untuk membersihkan bagian di saluran tersebut. Nah, kita kasih cleaner sedikit saja, jangan sampai berlebihan. Terus kita oles-oleskan di sekitar mulut dari saluran ini. Intinya adalah untuk mencairkan gumpalan yang ada di bagian sini, karena ini ada lubangnya ya, kecil sekali lubangnya. Ketika lubangnya tidak mampet, otomatis sirkulasi dari tintanya akan lancar, sehingga untuk pengeluaran tinta juga akan bagus. Oke, ketika sudah dikasih sedikit cairan seperti ini, kita bisa menggunakan sikat gigi, kemudian kita ginikan pelan-pelan saja.
pastikan kita memiliki tisu ya. Ketika kita menggunakan printer apapun, tidak harus mesin DTG, kita harus punya yang namanya tisu untuk membersihkan cairan ataupun tinta-tinta yang bleber. Kita beri cairan cleaner lagi. Jangan banyak-banyak, khawatirnya nanti cleanernya masuk ke dalam headnya dan nanti campur ke tinta yang ada di dalam. Cukup sedikit saja, yang penting kita memastikan lubang yang ada di bagian sini tuh tidak buntu. Nah, bisa kita ginikan lagi. Jika sudah, kita lap dengan tisu seperti ini. Jika dirasa kurang, kita bisa lakukan lagi, atau kalau udah cukup, kita bisa melakukan proses yang lain. Oke, cukup. Kita akan melakukan proses pembersihan di cupping station setelah pembersihan di bagian saluran antara cartridge dan head ini. Di situ kita bisa lihat cupping stationnya dia lumayan kotor. Jadi kita harus bersihkan di bagian tersebut. Ini baru saja saya rapikan agar ntar untuk perawatannya lebih mudah. Di sini kita bisa menggunakan suntikan yang kita isi dengan cleaner yang ini tadi. Isi secukupnya saja. Kemudian kita suntikan ke bagian cupping di sini. Tujuannya adalah untuk mencairkan tinta-tinta yang ada di dalam saluran pembuangan tinta tersebut. Terus di bagian sini juga bisa kita berikan cairan ya di pinggir-pinggirnya sini, cuman jangan sampai bleber. Kita bisa diamkan dulu agar dia terendam. Jadi gumpalan-gumpalan yang ada di dalam bisa sedikit lebih cair. Terus di bagian sini ada yang namanya ini kayak klep. Nah, ini jadi kita harus bersihkan juga, itu udah kotor. Kita beri sedikit cairan cleaner, sedikit saja, jangan meluber. Lalu bisa kita bersihkan menggunakan tisu. Nah, itu udah lumayan bersih, cepat. Nah, ini yang kotor-kotor bisa kita bersihkan. Harusnya sih ada perawatan secara rutin ya, kalau mau sih. Itu bisa dilakukan setiap hari untuk membersihkan di bagian sini. Cuman kalau misalkan tidak sempat, kita bisa lakukan beberapa hari sekali. Yang penting adalah sirkulasi di dalam cartridge dan head, kemudian sirkulasi pembuangan tinta di sini itu harus lancar. Kalau keduanya lancar, insya Allah mesin DTG kita akan aman. Nah, ini kan udah kita rendam tadi, udah turun lagi tuh
cairan cleanernya. Ini bisa kita bersihkan pakai tisu. Nah, kita ambil seperti ini. Terus di bagian samping-sampingnya di sini juga bisa kita bersihkan menggunakan tisu atau menggunakan ini tadi, sikat. Jika dirasa sudah bersih, tidak ada gumpalan-gumpalan di bagian tepi dari capping station sini, maka sudah cukup. Ini akan saya beri cairan cleaner di sini lagi, karena nanti kita akan melakukan proses head cleaning. Jadi di sini kita kasih cairan terlebih dahulu, jangan terlalu banyak sampai meluber, segini saja udah cukup. Itu ada tinta putihnya bekas kita membersihkan saluran head tadi yang nempel di sikat gigi, bisa kita bersihkan gini. Cuman nggak masalah sih, ini namanya juga pembuangan tinta, jadi tinta yang ada di dalam sini akan campur, warna apapun masuk di situ. Oke, kalau sudah jangan lupa ini kita kembalikan lagi posisinya, kita tekan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini pastikan keadaannya normal ya, posisi cuppingnya, jangan sampai dia ada yang lepas. Kalau misalkan lepas, kita balikan sampai posisi semula. Oke, perawatan di bagian sini sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan pembersihan di bagian permukaan dari head tersebut. Jadi di bagian bawah head akan kita lakukan pembersihan. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan pada mulut head menggunakan tisu yang kita lipat. Kemudian kita beri cairan cleaner secukupnya. Kita akan mengusapkan ke bagian mulut head. Nah, itu lakukan secara perlahan dan hati-hati, kita usapkan dari belakang ke depan satu arah. Oke, udah selesai. Nah, dia akan ada noda tinta seperti ini. Lakukan sekali atau 2 kali sudah cukup. Kemudian kita bisa langsung memasang cartridge-nya. Tapi jangan lupa sebelum kita pasang, kita kocok terlebih dahulu masing-masing dari cartridge-nya. Hati-hati jangan sampai tertukar. Kalau sudah, kita pastikan sudah berbunyi klik seperti ini, kita tekan semuanya. Dan kita bisa kembalikan ke posisi vakum ya. Ini kita tekan lagi yang tombol tinta. Maka dia akan kembali ke posisi cupping station atau dia dalam keadaan vakum. Selanjutnya kita akan melakukan proses nozzle check. Nah, dia melakukan head cleaning secara otomatis. Karena memang tadi kita buka cartridge-nya, biasanya mesin setelah dibuka cartridge, dia akan melakukan head cleaning secara otomatis. Namun nggak selalu juga terjadi seperti itu, ada kalanya dia tanpa head cleaning.
Kita tunggu sampai proses head cleaning selesai. Proses cleaning sudah selesai dan saatnya kita melakukan nozzle check. Tadi sudah saya pasang mikanya ke dalam tatakan. Oke, untuk warna putihnya masih mampet, jadi kita bisa lakukan head cleaning sekali lagi. Ini wajar terjadi ketika mesin DTG sudah lama tidak kita gunakan. Jadi kita harus melakukan head cleaning ulang. Jika sekali ini hasilnya sudah bagus, maka kita bisa langsung melakukan proses produksi. Kalau hasilnya masih kurang bagus, kita nantinya akan melakukan flashing secara manual. Tunggu sampai selesai lagi. Proses head cleaning sudah selesai dan akan kita ulang nozzle checknya untuk yang kedua kali setelah proses head cleaning. Terlihat untuk tinta putihnya, yang satu cartridge dia ada 2 lubang dan satunya sudah penuh kembali. Namun untuk 2 lubang seperti ini nggak masalah, nanti kita pakai ngeprint biasanya dia akan penuh kembali. Itu karena tadi sebelumnya di bagian atas waktu nozzle check yang pertama tadi dia juga udah penuh. Jadi untuk yang kedua ini di tempat yang sama dia kenapa berlubang, artinya dia mungkin ada sedikit saja penyumbatan, tapi nanti ketika kita gunakan untuk ngeprint ulang atau ngeprint projectnya, dia akan otomatis lancar kembali. Jadi nanti langsung kita pakai untuk produksi agar tidak membuang tinta lebih banyak. Setelah proses produksi sekali biasanya dia akan udah normal kembali. Jadi sekian dulu tips perawatan mesin DTG versi Jago Design. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin gabung grup belajar dan sharing bersama Jago Design, silakan langsung klik saja deskripsinya, ada link di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.